Halo, nama saya Edwardus Triari Wibowo, biasa dipanggil Edwardus, atau Edo juga bisa sih sebenarnya. Saya principal designer dari Vindo Design. Kami studio yang bergerak di bidang arsitek, interior, sekaligus build. Kami berdiri dari 2007 dan sampai sekarang kita udah memiliki banyak portofolio mulai dari residensial, komersial, dari kafe, kantor, dan lain-lain. Sebenarnya rumah ini udah lama sebenarnya, dari tahun 80-an. Tadinya rumahnya luasnya tanah 300, bangunan 200 meter. Cuman di tahun 2013 kami berkeputusan untuk men-split tanahnya. Lalu yang sebagian dijual, sebagian kita bangun untuk keluarga. Jadi kita mulai bangun 2013 dan selesai dibangun 2014. Waktu itu kondisinya luas tanah 155 dan luas bangunan sekitar 165, 2 lantai. Dari 2014 saya tinggal di sini, kondisi masih 2 lantai. Waktu itu saya masih berdua aja dengan istri, sehingga rumah masih cukup luas buat kami. Cuman di 2016 kebetulan kami memiliki seorang putri, anak pertama kami, dan di saat itulah kami merasa sudah saatnya memperluas rumah ini. Dan akhirnya di 2019 kami berkeputusan untuk melakukan mungkin bisa dibilang nggak renovasi total, tapi renovasi yang lumayan besar, tapi cukuplah untuk dengan fungsi untuk memperluas bangunan sehingga ada penambahan fungsi dari ruangan. Lalu untuk membahas masalah biaya, jadi sebenarnya biayanya sih bisa kita kontrol dengan budget tertentu, tapi kurang lebih sekitar 500-600 juta. Itu udah termasuk pengerjaan penambahan lantai ketiga, renovasi hampir total di lantai 2, sama make up fasad dan lantai satunya juga. Di rumah yang lama kita punya kebiasaan atau habit, karena saya cuma berdua dengan istri, kami lebih sering di kamar tidur utama. Jadi ruang keluarga itu sebenarnya hanya ruang transisi. Ruang makan pun juga hanya difungsikan pada saat kita menikmati makanan, terutama makan siang dan makan malam saja. Disitulah kita melakukan perubahan habit pada saat kami sudah memiliki seorang putri dan melakukan perubahan dalam kehidupan kami. Sekarang kami lebih banyak melakukan aktivitas di ruang keluarga dan ruang makan, terutama di pantry, sehingga kami memfokuskan di lantai 2 itu melakukan total major perubahan layout. Kita melakukan open space, jadi ruangan itu tanpa sekat. Jadi antara ruang makan, pantry, dan ruang keluarga kita gabung jadi satu. Fungsinya adalah pada saat kita sedang, let's say kita lagi di ruang keluarga atau saya lagi di dapur, di pantry, anak lagi santai di ruang keluarga sambil nonton YouTube dan TV, saya bisa mengawasinya. Atau misalnya dia lagi belajar di meja makan, terus saya sama istri di ruang keluarga, kita juga melakukan, bisa mengawasi dia secara langsung. Terus yang kedua, umur anak saya kan 3 tahunan nih, yang masih ceriwis dan suka lari-lari. Jadi dengan konsep open space itu sendiri, dia memiliki lahan yang cukup luas untuk berlari ke sana sini tanpa gangguan gitu. Karena kebetulan rumah saya kan di area urban banget, di mana jalanan sangat ramai, taman mungkin nggak begitu besar, sehingga dia nggak punya space untuk dia melakukan aktivitas dia gitu.
Oke, untuk membahas rumah tumbuh, sebenarnya kita harus melihat sendiri dari arti rumah tumbuh itu sendiri gitu ya. Apa sih sebenarnya tujuan dari rumah tumbuh? Apakah hanya memperluas ruangan, memperluas bangunan, atau memiliki fungsi tambahan? Jadi tidak semua rumah atau tidak semua lahan itu bisa kita jadikan sebuah rumah tumbuh gitu ya. Jadi kita juga harus melihat dari core awalnya pada saat kita bangun itu. Jadi pada saat saya ngebangun rumah ini pun juga memang nggak punya rencana jauh untuk melakukan rumah tumbuh, yaitu menambah 3 lantai dan lain-lain. Tapi nggak tahu kenapa saya memiliki mindset, wah nanti prepare deh, takutnya ruangan kurang dan lain-lain. Dan pada saat saya membangun rumah ini pertama kali, memang IMB di daerah saya hanya boleh maksimal 2 lantai. Tapi ternyata ada perubahan aturan di mana IMB sekarang boleh 3 lantai, sehingga saya bisa memanfaatkan kesempatan itu. Dan untungnya pada saat saya membangun rumah ini, saya melakukan struktur itu cukup boros. Jadi seperti sudah direncanakan, memang mungkin sudah jalannya bahwa saya sudah mempersiapkan dan ternyata saya dikasih izin untuk melakukan perubahan 3 lantai. Sehingga hampir dipastikan saya tidak banyak perubahan struktural. Jadi tidak melakukan suntik, tidak melakukan perubahan tapak, karena saya hanya meneruskan lah strukturnya. Jadi kolom-kolom itu, tiang-tiang kolom itu saya hanya memperpanjang, extend ke lantai 3, dan secara struktural kita perhitungkan ini sudah cukup aman. Nah sekarang kalau misalnya kita membahas rumah klien atau rumah orang lain, apakah rumah saya bisa melakukan perubahan seperti itu? Saya jawabannya ada 2, bisa iya dan bisa tidak. Kalau misalnya basic awalnya, pada saat pembangunan awal kita tahu strukturnya seperti apa dan lain-lain, mungkin mudah untuk kita melakukan perubahan itu. Lihat saya rumah itu dibangun oleh kontraktor yang kita kenal, sehingga kita punya gambar DED-nya lengkap, sehingga kita bisa melakukan perubahan itu dengan cepat. Tapi kalau misalnya kita beli rumah dari developer, atau rumah second, atau rumah lama yang kita nggak tahu asal-usulnya, alangkah baiknya kita melakukan ronsen dulu lah. Kita nyebutnya ronsen, kita ngeliat dulu tapaknya, kita ngeliat dulu kolomnya dan lain-lain, sehingga itu sedikit mempersulit masalah biaya, walaupun kita bisa melakukan efisiensi di beberapa hal, tapi sebaiknya kita harus lihat dulu struktural utama dari rumah itu sendiri. Jadi rumah tumbuh itu sendiri ya bisa dilakukan tentu, tapi ada syarat tertentu.